record ya, berarti ya recordnya berarti mulai dari awal ya. Tapi kan di record Anda juga nggak bisa lihat recordnya ya. Oke, oke sampai di sini. Oke, berarti sekarang pertanyaannya adalah ini kalau setelah 1 jam dan setelah 2 jam kita bisa menghitung, setelah n jam bagaimana? Ada ide nggak? Kira-kira setelah n jam akan seperti apa? Oh, berarti kalau pakai relasi referensi itu misalkan N jam ya, Pak. Jadi AN sama dengan AN sama dengan kan itu dikali 2 kan, Pak. Jadi 2 AN min 1 2 AN min 1 dikurang 1. kurang 1. Kira-kira cukup nggak ini? Ada yang mau menambahkan atau yang mau memberi Saya, tanggapan? Pak, Nah, ya, Chef kalau tadi udah oke, misalnya ini tapi ada kurang. Nah, silakan Muhammad. AN sama dengan AN minus 1 plus 5 kali 2 pangkat N minus N itu bisa nggak, Pak? AN sama dengan AN min 1 AN min 1 gitu. Nah, ya, ditambah 5 oh, kali 2 pangkat N. AN min 1 kali ditambah 5 kali 2 pangkat N minus 1 minus N. 2 pangkat N minus N. Oke. Kalau yang Yasir tadi kan ini mungkin karena pada jam ke N itu dari yang sebelumnya, kalau sebelumnya ada 10, nambah 2 kali 10 gitu kan ya. Terus ada kurang 1. Kalau yang ini gimana idenya? Jadi dia tinggal masukin angka misalnya N-nya itu 0, jadi kayak kalau misalnya angkanya N-nya 1 ya, Pak. 2 pangkat 1 kan itu apa namanya? Jadi 10 minus 1, 9. 9 tambah 5, 14 gitu dia, Pak. Tinggal masukin angka doang. Oke. Jadi Kalau ini ya mencocokkan dari nilai 15 nilai 5, 14 dan 41 ini gitu. iya, Pak, sampai ke bawah-bawah. Oke, nah apakah oke nantinya gitu ya? Berarti ini perlu dicek. Tapi mungkin begitu Anda coba ini satu, dia kurang 1 makanya kurang banyak 2 gitu. Tambah min 1. Mungkin akan bermasalah di sini 5 kali 2 pangkat N. Karena ketika kita jam ketiga kan bukan dikali 5. Si 2 orangnya ini, 2-nya ini akan dikali dengan sebanyak AN-1. Tapi kita coba deh. Kita coba kalau kita bangunnya idenya seperti ini. Tapi yang ini saya apresiasi, ini sudah oke. Ini idenya mengurangi N juga oke. Oke. Pertanyaannya pertama adalah, apakah mereka yang bertopi merah di jam ke N-1 akan tetap bertopi merah pada jam ke N? Jadi pada jam kedua dia udah bertopi merah. Jam ke N apakah dia masih bertopi merah? Tidak, Pak. Kenapa? Kan tadi dibilang karena pada setiap setelah 1 jam ada 1 orang yang berhenti percaya gitu, Pak. Jadi belum nggak dapat dipastikan kalau orang yang sebelumnya bertopi merah, ya dia tetap pakai topi merah lagi gitu, Pak, di jam ke N. Oke. Berarti gimana? Apakah ada sebanyak, berarti setidaknya ada sebanyak apa? AN-1 kurang 1 seperti itu akan tetap bertopi merah? Mungkin nggak kayak gini? Iya, Pak. Iya. Iya, ya. Jadi dari yang awalnya ada sebanyak AN-1, AN-1 kurang 1 akan tetap bertopi merah ya.
pada jam KN. Oke. Kemudian ada berapa banyak pemakai topi merah baru? Yang baru nih, yang sebelumnya belum ada, tapi setelah itu ada. Ya, kalau masing-masing, kalau ada 10 orang di AN-1, ya yang baru akan sebanyak 20 gitu ya. Kalau ada 11 orang ketika di AN-1, maka akan 22 orang yang ada di AN-2 kan ya. Jadi apa ya? Jadi yang baru akan sebanyak 2 kali AN-1. Jadi ada berapa orang yang memakai topi merah pada jam ke N? Ya, AN-nya ini jumlahnya akan sebanyak orang lama ditambah orang baru kan ya. Orang lamanya ada sebanyak AN-1, kita kurangkan dengan 1, orang barunya ada sebanyak 2 AN. Ini bisa saya sederhanakan jadi 3 AN min 1 kurang. Oke, sampai di sini. Bagaimana kita memperoleh relasi rekurensinya? Ada yang mau ditanyakan? Ini masih review ya hitungannya. Bagaimana? Masih bingung Pak, itu kenapa bisa jadi 3 AN-1-nya Pak? Kan itu kan 2 AN doang Pak. Oh, 2 AN-1. Maaf ya, ini -1 ya. Oh, iya. Kalau ini berarti oke. 2 AN-1. Oke Kan, Pak. oke. Jadi orang lama berkurang 1 gitu ya. Pada jam KN berarti sebanyak orang lama dikurangi 1, yang baru ya 2 kalinya orang lama tersebut. Jadi AN-nya adalah orang lama tambah orang baru. AN-1 kurang 1 tambah 2 AN-1, ininya kita jumlahkan. Oke, jadi ini adalah masalah kita. Jadi kalau kita misalkan AN adalah banyaknya orang yang memakai topi merah setelah N jam, maka AN itu akan sama dengan 3 AN min 1. Untuk N yang lebih besar sama dengan 1, tentu kita gunakan awalnya saat awal nolnya adalah 5. Jadi ini membangun relasi rekurensi. Ini review, masih review. Ingat kembali. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan sekarang? Pak, itu bukannya 3AN-1, Pak? Ya, 3AN-1 ini berarti yang ini wajib digunakan. Terima kasih. Siapa barusan? Andre, Pak. Thank you, Andre. Share screen kembali. Oke. Jadi kalau Anda menemukan typo-typo lagi, tolong diberitahu ya. Oke, berarti ini ya. AN banyaknya orang yang memakai topi merah setelah N jam, ini akan sebanyak 3 kali AN-1 dikurang 1. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa banyak pemakai topi merah setelah 5 jam? Bisa menghitungnya? Ini masih review nih. Tentu cara paling manual adalah kita hitung A1 adalah 3 kali A0 min 1
sama dengan 3 dikali 5 dikurang 1 sama dengan 14. A2 sama dengan 3 kali A1 kurang 1 sama dengan 3 kali 14 kurang 1. Di 42, 41. Di A, 3 berarti 3 dikali 41 min 1. Di 1, 2 gitu ya. Kurang 1, 3 kali 41 kurang 1 berarti 123 kurang 1. 22. Dan seterusnya. Ini saya masih bisa menghitungnya nggak ya? Apa? Berarti ini 3, 6. 6 kurang 1. 3, 6, 5. Wow, 1 tahun ya. Dan A5 baru Anda bisa dapat 3 kali A4 kurang 1. 3 kali 365 kurang 1. 365 kita kalikan 3, 18 berarti 5, 18 berarti 9, 1095 ya. Kurang 1 berarti 1094. Tentu bukan cara yang baik ya. Apalagi kalau Anda harus mencari A200. Berarti harus mencari A99 dulu. Berarti harus mencari A998 dulu. Banyak metode yang kemarin bisa kita gunakan. Bisa metode iterasi atau persamaan karakteristik ya. Tapi sekarang kita coba dengan pendekatan lain. Menentukan solusi dari relasi rekulensi pada masa sebelumnya tadi ya. Akan memudahkannya kalau kita bisa menentukan rumus umum untuk AN-nya seperti apa. Jadi pada kuliah matematika diskrit itu sudah dipelajari metodenya gitu ya. Saya sebenarnya mau bertanya apakah metodenya itu mudah, tapi tadi di awal masih pada lupa ya metodenya. Atau sudah ada yang ingat kemarin saat mengerjakan terasa mudah atau terasa susah? Biasanya metodenya lupa, tapi perasaan saat mengerjakannya masih ingat. Ada yang masih ingat dulu perasaannya gimana? Lupa, Pak. Oke ya. Nggak apa-apa, berarti Anda mengambil ini ya, prinsip yang lalu biarlah berlalu gitu ya. Nggak mau diulang lagi ya. Tapi sayangnya untuk mata kuliah ini pasti Anda akan sering mengulik kembali matematika diskrit dan aljabar. Oke, jadi kita lanjutkan. Di pada kuliah ini kita akan mencoba ya menggunakan metode lain untuk menentukan solusinya. Dalam hal ini kita menggunakan fungsi pembangkit. Kemarin kita mungkin belum mendefinisikan fungsi pembangkit itu apa. Kita baru bicara deret pangkat. Ini adalah fungsi pembangkit. Atau sebelum kita masuk definisinya, ada yang masih ingat nggak? Apa itu deret pangkat? Deret pangkat. Formal gitu. Oh, ini kalau melaksanakan penelitian. Tas penelitian atau kerjasama termasuk penelitian dari Catatannya, ayo. yang hidup Pegang catatan nggak? Biar nggak ngantuk ya sambil nyatat ya. Apa itu coba deret pangkat formal?
Deret tak terbatas, Kak. Deret tak terbatas ya. Yang bentuknya apa? Penunjang udah nih, pengabdian udah oke, terima kasih. Sigma I lebih dari sama dengan 0. Saya mendelor. I X pangkat I. I X pangkat I gitu ya. Jadi ini yang membedakan deret biasa dan deret pangkat ya. Ada faktor X pangkatnya. Jadi kalau deret 1 saja ini kan berarti 1 tambah 1 tambah 1 ini bukan deret pangkat. Tapi kalau ini deret pangkat harus ada pangkat I-nya. Oh ini kalau biasanya kita coba gunakan sekarang gunakan N. Ya bebas. Dan ini kita nanti seringkali bisa kita temukan deret ini merupakan ekspansi dari sebuah fungsi. Nih, deret pangkat. Deret yang bentuknya, deret tak hingga yang bentuknya adalah konstanta dikali X pangkat N. Nah, misalkan saya punya ini adalah barisan bilangan real. Oke, barisan itu apa? Duitnya ibaratnya berapa? Saya nggak pernah ngajuin kan dari mana pun. Ini tugas. Di Unreal kemarin apa? Di Unreal kemarin apa? Barisan. Nah itu gimana Mas? Ya itu naruhnya di mana? Nah, ini sidangnya nggak akan lulus ya. Tapi kejauhan sidang ya. Oh, ini Jadi ingat ya, barisan fungsi yang memetakan bilangan real ke bilangan asli. Jadi kita punya F0, F1, ini bilangan asli, F0, F1, F2, tiganya ini apa? Apakah 1, 2, 3, 4 ini barisan? Atau 3, 3, 3, 3 ini adalah barisan gitu ya? Oke, kalau saya punya barisan bilangan real, misalkan saya punya deret pangkat fx ini, koefisien dari x pangkat x-nya adalah barisan, adalah anggota barisan ini, maka deret pangkat ini kita sebut sebagai fungsi pembangkit dari barisan F1. Kita lihat contoh biar nggak bingung. Jadi misalkan saya punya barisan AN-nya adalah AK. pojok kanan nih. Oke, kalau saya punya barisannya adalah AK sama dengan 5, berarti barisannya gimana? Nih, jadi ada ini, ada 5, 10 nih, ini gitu. ada 5, kentungan 25, 5, 25, 125 gitu. Ya, tarikin. Kenapa 25? Ada yang coba tarik. Penarikan kerja berhasil. A0-nya berarti berapa? 5. 5. A1-nya? Nggak ada. Ada K-nya nggak di sini? Enggak ya? Oh, jadi Di 5. Oke, kita coba. Harus ada pembanding biar nggak bingung. Kalau saya punya barisan BK sama dengan 5K, 5 pangkat K. B0-nya berapa? 1 ya Pak. 1 ya, 1, 5 Pak. pangkat 0 ya. B1-nya? 5. 5 ya. B2-nya? Ini nggak ada efek ini ya, ternyata Mas. 25. 25. Oke. Nah, gini teman-teman. Jadi kalau saya punya barisan, misalkan barisan AK, barisan AK ini adalah A0, A1, A2, barisan yang seperti ini.
terusnya. Jadi kalau saya punya barisan, kalau AK-nya adalah 5, maka barisan AK-nya ya 5. 5, 5, 5. Kan ya, karena A0-nya 5, A1-nya 5, dan seterusnya. Kita harus input manual Jadi kalau saya punya BK, dia adalah 5 pangkat K, maka barisan BK itu adalah barisan ini. 1,5,25,125,625 dan seterusnya. cuma bisa Oke, mungkin ini notasinya harusnya sudah dikenalkan ya. Jadi barisan AN apalagi Mas, kira-kira dengan yang mau dipekan? kita dengan sifatnya kalau AK adalah link, Ini kan sinkronnya. berapapun K-nya atau N-nya dia link. Kalau ini BK sama dengan 5K, berarti BN-nya, ini kita gunakan BN gitu ya, Kita tes dulu ya. adalah ini A1, B1, B2, B3, B4. Oke. Konsep ini dulu, ada yang bingung dulu nggak? Ada yang bingung dulu, saya memaksa ada yang bingung. Oh, nilai NPWP-nya. Rekap kegiatan gitu kan. Terus belum diisi, terus pasal pendidikan. Nah, di sini baru saya Ada? isi Tidak ada? bukti aja. Tidak ada. Aksi ya. Oke, jadi ingat tadi Oh, belum ada bukti aja. deret Baik. pangkat, maaf. Fungsi pembangkit adalah fungsi pembangkit. Jadi yang perlu dilihat adalah ini adalah fungsi pembangkit dari barisan itu. Kalau mandas berarti BAP aja. Nah, ini berarti kalimatnya adalah ini adalah Nggak ada. fungsi pembangkit Terus apa lagi Mas? Kira-kira. dari Saya takut aja sih, takut ada yang kelewat aja. barisan Biar nanti teman-teman kalau ada yang nanya sedih gitu. AN atau AN sama dengan 5, saya tulis kayak gini dulu deh. Nama dokumennya apa? Atau barisan AN Itu aja gitu ya. di mana Dokumennya? AN sama dengan 5. Jenisnya Berarti nggak ada. kalau AN-nya sama dengan 1, ya ini. Jadi hasil. Jadi ini adalah fungsi pembangkit dari barisan yang merupakan konstanta Xn-nya. Dari barisan yang merupakan Apalagi Mas, kira-kira. konstanta. Ini harus Kan. ada tiap Oke, pendidikan, penelitian, pengabdian saya dengar. mungkin kita coba cek kalau contoh lain ya. Kalau nggak ada itu gimana? Biar Nggak apa-apa ya. ini. Biar nggak ada Ini ini. tuh se-Indonesia kan, bareng-bareng kan. Baru. Oke, kalau saya punya sigma Nah, 3n xn, di review nggak sih? ini fungsi pembangkit Bakalan di review. kit dari barisan AN Mas Ulfi upload dengan SK nggak kalau begini? AK-nya sama dengan apa? Kalau seperti ini. Yang ada SK-nya doang. SK-nya Mas upload. 3 pangkat N, Pak. Iya. 3 pangkat N ya. Tambah dokumen itu ya. N sama dengan 3 pangkat N. Jadi kita berkata-katanya seperti itu. Jadi fungsi ini merupakan fungsi pembangkit dari barisan AN di mana AN-nya adalah 3 pangkat N. Nah, sekarang kalau dibalik, jika saya punya barisan BN dengan BN-nya adalah
3n-1 Saya tadi ngisi per 2, jangan 3 lagi deh, 2n-1 Sih berlanjut tuh gimana tuh? 2n-1 per 5 gitu. Oh gitu. Kok sih selesai sih? Apa fungsi pembangkitnya? Ganti. Oke. Jadi harus dirubah nih, berlanjut ya. Ini adalah fungsi Oke. pembangkit dari barisan itu. Nah, kalau saya punya barisan itu, fungsi pembangkitnya berarti apa? Oke, lagi. Sigma dulu ya, Pak. Sigma Pengabdian. N lebih besar dari 0, n lebih besar dari 0, 2 pangkat N-1 per 5 2 pangkat n-1 per 5 dikali X pangkat N. kali X pangkat n. Begitu ya. Jadi hubungan antara fungsi pembangkit dengan barisan adalah seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ini agak horror ya, fontnya. Warnanya. Apa kan spending global? Oke atau belum oke? Paling bawah kanan Aman. kiri. Jangan ya. Ini kalau mau di screenshot boleh, karena ini nggak akan tersimpan di slide. Ini nggak cukup bisa bagi. 5, 4, 3, 2, 1. Balik ke slide. Gimana caranya slide ya? Nah, terus ke bagian pasang minyak. Next meet off. Nah, sekarang ini masih contoh. Misalkan Fn adalah N, tentukanlah fungsi pembangkit dari Fn. Apa tadi? Berarti kalau sekarang Fn-nya adalah N, fungsi pembangkitnya adalah sigma Sigma N lebih N dari sama dengan lebih dari sama dengan 0, N N kali X pangkat N. kali X pangkat N. Bener ya? Kayak gini ya. Nah, sebelumnya tadi di contoh ini sebenarnya untuk fungsi pembangkit dari barisan AK sama dengan 1 kan ini sigma K lebih besar sama dengan 0, 1 kali X pangkat K ya. Dan ini ada fungsi khususnya. Kemarin Anda coba cari, ini ada fungsinya 1/1 min X. Nah, yang ini juga harusnya ada fungsi khususnya ya. Kira-kira apa? Jadi kalau Fn-nya ini, Fx-nya adalah itu, ini X pangkat N. Untuk N yang lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, kira-kira kenapa di sini saya boleh ganti di sini jadi N lebih besar sama dengan 1? Saya otak-atik. Kalau menurut saya, Pak, Hmm? kenapa itu lebih bisa diganti 1? Karena kan kalau X pangkat N itu nanti kan menyesuaikan dari sigmanya, Pak, gitu. Kalau misalkan dari 0 juga hasilnya bakal 1 gitu, Pak. Jadi kalau diganti 1 juga seterusnya nggak apa-apa gitu, Pak. Jadi iya. Nggak nyambung ya, Pak? Oke, kalau ini, kalau sebenarnya benar, yang disampaikan benar. Atau mungkin kalau mau, kita tuliskan seperti ini. Atau yang kita gunakan sigma biasa dulu. Kalau saya punya deret, mulai dari 0, dari misalkan CK gitu ya, CK lagi, CN. Ini tuh sebenarnya apa sih? C0 tambah C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya kan ya. Nah ini kan boleh saja saya tuliskan sebagai C0 tambah C1 tambah
sigma n-nya mulai dari 2 dari Cn gitu kan ya. Ini oke nggak? Iya, Pak. Jadi kita boleh menuliskannya seperti ini juga. Berarti n ini mulai dari 1 Cn. Jadi yang lainnya dituliskan dalam bentuk sigma, yang ini dikeluarkan. Nah, ini sama. Ini kan sama saja ya. Sigma n lebih besar dari 0, n lebih besar dari 1 gitu ya. Kalau 0 kan berarti, atau kita tulis ini akan sama dengan C0-nya harusnya, ditambah sigma n xn mulai dari 1. Nah, C0-nya apa? C0-nya ya ini. Ketika n-nya 0 kan ya, berarti adalah 0 kali x pangkat 0. Nah, ini 0. Jadi, sama saja kita tuliskan bagian ininya saja. Oke, sampai di situ. Alasan itunya oke? Ini dulu pernah belajar nggak sih di Matematika 3? Operasi sum lagi. Manipulasi pada penjumlahan seperti ini? Pernah, Pak. Di Matematika 3 ya? Atau di mana? Oke, berarti harusnya nanti baca lagi harusnya bisa paham. Oke, dari langkah ini ke sini apa yang saya lakukan? Dikeluarin, Pak, itu NX-nya. Jadi Nanti ini. Ya. Ya, dikeluarkan ya X-nya ya. Jadi kan sebenarnya adalah 1 kali X pangkat 1 tambah 2 kali X pangkat 2, yang ini ya. Tambah 3 kali X pangkat 3, dan seterusnya gitu ya. X-nya dikeluarkan 1, ini jadi 1 tambah 2 X pangkat 1 tambah 3 X pangkat 2. Jadi N pangkat N-1. Jadi langkah ini masih oke. Nah, sekarang ada yang ingat nggak? Ini tuh deret ini sama dengan fungsi apa? Sigma N X pangkat N-1 ini sama dengan fungsi apa? Sama dengan apa? Taylor bukan, Pak? Apa? Apa tadi? Ini kan berarti si bagian ini ya, 1. Siapa suara siapa tadi? Boleh? Messi gitu? Itu hampir sama dengan turunan bukan, Pak? Turunan dari apa? X pangkat N. Turunan dari X pangkat N. Iya. Nah, oke. Boleh deh turunan dari X pangkat N gitu ya. Nah, berarti oke, arahnya adalah, kita coba mana ya? Oke, di sini. Jadi si sigma ini si sigma N lebih besar dengan 1, X pangkat N-1, ini si sama dengan 1 plus 2X plus 3X kuadrat plus 4X pangkat 3 dan seterusnya. Ini adalah turunan dari X pangkat N. Di si ini ya, si 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya ini diturunkan. Oke, yang ini fungsinya apa?
fungsi sigma pangkat n tadi di halaman sebelumnya? Ini ya, x pangkat n ya, 1/1 min x ya. Jadi ini adalah 1/1 min x. Berarti yang di sini apa? Turunannya ya, turunan dari 1/1 min x kemarin di tugas dapatnya apa? 1/1 min x pangkat 2, Pak. 1/1 min x kuadrat ya. Ntar, kuadratnya di pangkatnya ya? Atau bukan? Ini kan ya? Iya, Pak. Jadi ternyata bagian ininya adalah 1/1 min x kuadrat. Artinya x kali itu ya, x/1 min x kuadrat. Artinya si fungsi pembangkit dari barisan Fn, di mana Fn ini sama dengan n, adalah x sama dengan x/1 min x kuadrat. Sama dengan sigma n x pangkat n lebih besar sama dengan 0. Begitu. Jadi dari barisannya kita bisa mencari fungsi pembangkitnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Wah, ini 1 jam baru sampai sini. Kita lanjutkan deh. Arah sebaliknya bagaimana? Kalau kita tadi kan kita diberikan Fn-nya apa? Fn-nya n. Kita dapat fungsi pembangkitnya adalah fx sama dengan x/1 min x. Nah, sekarang kalau diberikan fx-nya adalah x/1 min 3x, kira-kira barisannya apa? Ada yang punya ide nggak? Ini gimana ini? Berarti kan si fx ini harus sama dengan sigma dari n menuju tahingga, n0 sampai dengan tahingga dari suatu fn kali x pangkat n. Nah, sekarang fn-nya apa? Tanyanya kan kayak gitu. Bisa nggak? Kira-kira bagaimana langkahnya? 1 menit deh. Kependekan nggak? Ini ya yang harus kita lakukan ya. Kita mencari Fn-nya. Jadi ini harus kita tuliskan dalam bentuk itu. Nah, kita ingat, ini adalah deret yang wajib diingat. Deret pangkat yang wajib diingat. Biasanya kalau udah ada tulisan kayak gini, langsung ambil catatannya, ambil 1 lembar, tulis gitu ya. Kalau perlu ditempel di dinding. Nah, pertanyaan saya, boleh tidak saya mengganti-ganti nilai X pada persamaan di atas?
X-nya saya ganti A, boleh nggak? Ini saya ganti jadi 1/1 min A. Boleh nggak? Jadi nanti ya FA, Pak. Jadi FA. Boleh? Jadi pertanyaan dulu, boleh atau nggak? Boleh sih, Pak, kayaknya. Boleh ya? Boleh, Pak. Kan variabel. Ini mau saya ganti ya, mau saya ganti C, mau saya ganti D, X-nya. Nggak masalah kan ya? Saya ganti 3D, nggak masalah. Yang harus terjadi adalah persamaannya tetap jalan. Artinya kalau ini saya ganti 3D, ya sigma yang di sini awalnya adalah X, ya X-nya harus saya ganti dengan 3D juga ya. Kan kayak gitu. Kalau saya punya 2X sama dengan 3X min 1, ini kayaknya bukan 3X kuadrat min 1 ya, 2A harus sama dengan 3A kuadrat min 1. Nggak ada yang salah dari mengubah variabel. Kecuali kalau misalkan 3 kali 4 sama dengan 2 kali 4 min 1, nah ini akan salah kalau 4-nya Anda ganti 3 kali 1 sama dengan 2 kali 1 min 1. Nah ini nggak benar. Ya ini yang awal aja sudah nggak benar. Tapi intinya kalau variabel boleh ya diganti-ganti. Artinya boleh ya si awalnya X ini saya ganti dengan 3X. Jadi 1/1 min X saya ganti jadi 3X. Sehingga sigma X pangkat N jadi menjadi sigma 3X pangkat N. Jadi sekarang saya punya 1/1 min 3X itu adalah sigma dari 3 pangkat X, 3 pangkat N, X pangkat N, kan ya? Ya kan kalau saya punya AB pangkat N, itu adalah A pangkat N kali B pangkat N. Artinya apa? Artinya saya punya barisan untuk yang ini. Nah, sekarang agar bentuknya jadi seperti ini, bagaimana? Saya punyanya ini. Agar jadi yang atas gimana? Dikali X. Kali X saja ya. Jadi saya kalikan X. Saya punya ini, kemudian ini saya kalikan dengan X di kedua ruas, maka yang kiri jadi X/1 min 3X, yang kanan jadi X kali sigma ini, X-nya saya masukkan, berarti yang awalnya X pangkat N jadi X pangkat N plus 1. Pangkatnya nambah 1. Oke. Apakah ini sudah bisa kita menentukan Fn-nya kayak gini? Jadi kan ini saya bisa tulis kayak gini ya. Sigma N lebih besar dari 0, apa namanya? 3 pangkat N, X pangkat N plus 1. Sudah bisa saya menentukan Fn-nya? Belum, Pak. Belum ya, kenapa? Karena balik yang ke persamaan tadi itu, Fn itu X-nya pangkat N, Pak, bukan X pangkat N plus 1. Iya, tepat sekali ya. Jadi ingat, ini harus pangkat N. Dia bicara N, di sini juga harus pangkat N. Oke, kalau begitu bagaimana agar dia bentuknya jadi 3 pangkat N? Ada yang punya ide? Pangkatnya dikurang min 1 nggak, Pak? Pangkatnya dikurang min 1. Artinya apa sih? Ya, artinya sebenarnya kita mulai, ini kan kalau mudahnya gini. Nggak mudah sebenarnya. Misal, K itu adalah N plus 1.
K itu adalah N plus 1. Maka N-nya sama dengan apa? Dibalik aja. K-1 ya? Ya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi yang sigma ini saya ubah menjadi sigma. N-nya adalah K-1. K-1 lebih besar sama dengan 0. 3 pangkat K. Sorry, N-nya adalah 3 pangkat K-1. X pangkat K ya. K-1 lebih besar dari 0, kan sebenarnya sama saja dengan K lebih besar dari 1 ya. Ini 3 pangkat K min 1 X pangkat K. Tapi gitu ya, setelah saya punya ini ya, boleh saja kan saya ganti K dengan N-nya. Ini mana nih? Oke. Ya karena K itu variabel, N itu variabel, saya pura-pura lupa hubungan mereka ya. Saya boleh saja ini tukar jadi kembali dengan N lagi. Sigma N lebih besar dari 1, 3 pangkat N min 1 X pangkat N. Jadi bentuk ini sama saja dengan bentuk itu. Jadi yang awalnya di sini N pangkat X pangkat N plus 1, kalau kita tuliskan dia mau jadi X pangkat N, berarti N-nya mulai dari 1. Cuma mau bilang kayak gitu. 3-nya pangkat N-nya min 1. Ada pertanyaan dulu nggak di sini? Sehingga ini yang kita peroleh. Oh, ini yang kita peroleh. Saya awalnya punya ini, kemudian saya ubah pangkatnya, sekarang saya punya itu. Nah, sekarang sudah bisa ditentukan Fn-nya. Sudah ya? Fn itu adalah koefisien dari X pangkat N. Berarti koefisien dari X pangkat N-nya adalah 3 pangkat N-1. Jadi di sini saya peroleh Fn-nya adalah 3 pangkat N-1 untuk N yang lebih besar dari 1. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Wow. Buru nggak itu mencatat? Oke. Saya next dulu. Nah, untuk memudahkan gitu ya, ya antara mudahkan atau enggak. Jadi kalau saya punya fungsi pembangkit, AX sama dengan sigma barisan ANX pangkat N, si AN ini kan koefisien dari X pangkat N ya. Nah, koefisien dari deret pangkat AX ini kita notasikan sebagai kurung siku X pangkat N AX. Jadi ini bacanya adalah koefisien X pangkat N dari fungsi pembangkit AX. Koefisien X pangkat N dari deret pangkat atau fungsi pembangkit, deret pangkat fungsi pembangkit AX. Sebenarnya adalah AN-nya. Jadi kalau saya punya Fx-nya adalah sigma 3n-1 X pangkat N, maka kurung siku Xn Fx atau koefisien X pangkat N dari Fx adalah 3n-1. Kalau saya punya Bx adalah sigma 5 X pangkat N, maka koefisien dari X pangkat N dari Bx adalah 5. Kalau saya punya Cx adalah sigma dari N 3
pangkat N, Xn, maka koefisien dari X pangkat N fungsi pembangkit Cx adalah N kali 3 pangkat N. Wow. Sampai di sini ya, pertanyaan dulu. Perlu menambahkan sifatnya itu bisa jadi. Oke, kalau saya punya Bx dan Cx seperti itu, kalau ini gimana? Koefisien X pangkat N dari Bx plus Cx, kira-kira. Kalau saya punya Bx-nya kayak gitu, Bx plus Cx sama dengan apa? 5 plus N 3 pangkat N. 5 plus N 3 pangkat N. 3. Benar ya? Ya, seperti itu. Jadi ini kan kalau saya jumlahkan sebenarnya jumlah dari sigma 5x pangkat N ditambah sigma N3 pangkat N Xn gitu ya. Kemudian kalau saya punya sigma, ini kan bisa disederhanakan jadi sigma 5 ditambah N 3N. Ini sifat yang kemarin dibahas, X pangkat N. Jadi inilah si X pangkat N-nya. Thank you. Gitu. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Iya. Sudah hangat kepalanya ya. Oke. Nah, kembali ke masalah si topi merah lagi. Aduh, baik lagi dia ya. Jadi kita tahu bahwa masalah tersebut memenuhi relasi rekurensi ini. N sama dengan itu. Nah, misalkan AX adalah fungsi pembangkit dari barisan AN. Tentu kalau pakai definisi AX adalah fungsi pembangkit dari AN, berarti AX harus memenuhi AX itu sama dengan sigma dari AN X pangkat N. Ini dari definisi. Oke, nah kita coba dari sini bisa tidak kita munculkan AX. Oke, mungkin untuk sekarang fokus dari Anda adalah memastikan bahwa setiap langkahnya benar. Untuk memahami kenapa langkahnya seperti itu, kalau dapat, bagus. Kalau belum dapat, nanti coba diulang lagi di catatan Anda ya. Oke, jadi saya punya dua hal ini. Yang pertama, relasi rekurensinya adalah AN sama dengan 3AN-1 kurang 1. Terus kita misalkan, kita mau cari, ini dicari, sebenarnya ini dicari. Ini mau dicari AX, fungsi pembangkit dari AN. Berdasarkan definisi tentu AX haruslah sigma dari AN kali X pangkat N. Nah, kita mulai dari relasi ini, dari persamaan 1 relasinya, maka kalau ini saya kali X pangkat N, maka yang kanan juga harus saya kali X pangkat N, kan ya? Maka saya peroleh yang ini. AN X pangkat N akan sama dengan ini distribusi saja. 3AN-1 X pangkat N dikurangi 1 kali X pangkat N. Kemudian kalau kedua ruas saya sigmakan, maka saya peroleh yang bawah.
sigma AN X pangkat N harus sama dengan sigma dari 3AN X1 X pangkat N min XN. Dan ini tentu nanti boleh kita pecah jadi sigma N lebih besar sama dengan 1, 3N min 1 X pangkat N, dikurangi sigma X pangkat N lebih besar sama dengan 1. Pertanyaan saya, kenapa mulainya dari N lebih besar dari 1? Kenapa saya nggak mulai dari N sama dengan lebih besar sama dengan 0? Yang punya ide? Karena ketika N-nya 0, jadinya yang 3AN-1 itu 3A-1, Pak. Jadi kalau 0, A0 berarti 3A-1. Nggak ada kan? Atau lebih mudah, Anda lihat ini. Relasi ini berlakunya untuk hanya berlaku. Jadi persamaan ini hanya berlaku ketika N-nya lebih besar atau sama dengan 1. Dicoba tadi, untuk 0 kan nggak jalan, karena A-1-nya nggak ada. Maka si alur ini saya hanya bisa menghitung untuk N yang mulai dari 1. Nah, agar bisa jadi sigma AN X pangkat N, N-nya lebih besar sama dengan 0, bagaimana caranya? Kan ini ngitung dari N sama dengan 1. Agar bisa ngitung dari N sama dengan 0, caranya kira-kira gimana? Ya, tambahkan saja dengan 0 kan ya. Jadi ini kan sama saja ngitung dari 1 ditambah A0 tambah kali X0 kan ya. Iya nggak? Iya, Pak. Gitu. Jadi idenya gitu. Kalau misalkan belum 0, ya tambah saja 0. Maka saya peroleh ini. Ini yang tadi persamaan yang kita peroleh, agar ini jadi mulai dari 0, saya tambahkan A0. Tapi agar dari atas ke bawahnya nggak berubah, ya kalau saya tambah A0, berarti saya kurang A0 juga. Biar yang atas dan yang bawah sama. Terus ini tadi saya pisahkan sini. Nah, yang ini sekarang jadi sigma A0 X pangkat 0 N lebih besar dari 0. Dan ini tadi kita misalkan sebagai AX. Jadi ini saya peroleh ini jadi AX dikurangi 5. Yang sebelah kanan 3-nya keluar. Kemudian agar ini N-1, ini N-1, X-nya keluar 1. Jadi AN-1, X pangkat N-1. Yang ini, ya udahlah, ini saja. Karena apa? Karena kita tahu ini adalah fungsinya 1/1 min X. Jadi kalau kita sudah tahu fungsinya apa, kita biarkan dulu. Oke? Nah, sekarang ini bisa kita ubah jadi itu. Dengan cara yang sama tadi, misalkan saja N-1-nya adalah K gitu ya. Nanti ini jadi mulainya dari N sama dengan 0. Oh, yang ini masih diotak-atik ternyata.
Karena ini mulainya masih dari n min n lebih besar dari 1 ya. Agar mulainya dari n sama dengan 0, ini diubah jadi itu. Berarti kan masih bermasalah. Terus perbaiki nih tugasnya. Kemudian yang ini ternyata adalah AX. Makanya saya punya 3X sekarang dikali AX. Yang itu agar jadi X pangkat N, X-nya keluar 1. Oh, yang ininya adalah 1/1 min X, berarti kalau dikali X ya, X per 1 min X. Yang ini sekarang AX min 5, kemudian ini 3X AX. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu langkahnya. 1 menit deh, coba dibaca. Ini saya... Maaf Pak, boleh ke slide sebelumnya nggak Pak? Boleh. Ada yang belum dicatat. Baik, terima kasih Pak. Oke, yang ini. 1 menit deh. Ada langkah yang bingung nggak dari yang saya jelaskan? Dari step ini ke step ini, kenapa sudah? Bagi, udah ya simpulan. Oke, saya coba lanjut dulu ya. Artinya sekarang saya punya persamaan yang terakhir. Ini saya kumpulkan AX-nya. Saya kumpulkan AX-nya, berarti saya punya AX dikurang 3X AX. Ini akan sama dengan 5 dikurangi X min 1 min X. Artinya nanti ini kalau AX-nya saya keluarkan, AX sama dengan AX dikali 1 min 3X sama dengan 5 min sekian, itu ya. 5 min X per 1 min X. Sehingga AX-nya nanti adalah, ya 1 min 3X-nya pindahkan ke kiri, jadi pecahan, jadi 5 min X per 1 min X dibagi dengan 1 min 3X. Oke, sehingga nanti saya peroleh ini ya. Dari sebelah itu, saya punya ini. AX sama dengan 5 per 1 min 3X min X kali itu. Nah, ini saya minta Anda mencoba ini. Coba cari deret pangkat dari 5 per 1 min 3X. Coba catat dulu. Ini saya beli 3 menit gitu ya. Sudah di screenshot yang ini? Kemudian untuk yang ini, coba cari deret pangkatnya. Idenya gimana? Ada nggak deret pangkat yang bentuknya kayak gini? Pertanyaannya ada atau nggak dulu yang Anda pelajari? Ada nggak? Deret pangkat bentuknya kayak gini. Dari yang kemarin-kemarin pelajari, ada atau enggaknya dulu? Wah, ini. Oke. Atau langsung saya ini deh. Nanti Anda coba cari
Kalau enggak, ini. Coba gunakan teknik kalkulus. Ini diubah bentuknya jadi P per 1 min X ditambah Q per 1 min 3X. Ini coba dicari P dan Q-nya. Jadi ini tadi yang sebelumnya 3 menit, nyari P dan Q-nya 4 menit. Jadi total 7 menit. Totalnya 7 menit, kita bulatkan 10 menit, coba dicari. Saya tinggal untuk sholat dulu. Kalau ada yang mau sholat juga silahkan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tinggal? Kalau mau diskusi silahkan, sambil saya tinggal. Ini mungkin saya pause rekaman. Bagaimana? Sudah dapat? Tadi si yang pertama adalah fungsi pembangkit dari ini sudah dapat. Deret pangkatnya sudah dapat. Ini sama dengan apa? Isi saja ya. 5 kali ini pasti adalah 3 pangkat N, X pangkat N. N lebih besar sama dengan 0. Cocokin nanti ya. Benar nggak sih? Wah, jangan-jangan Pak Aswan ini asal tebak aja nih. Asal nih Pak Aswan. Coba ya. Kemudian kalau yang ini, P dan Q-nya dapatnya, ada yang dapat P dan Q-nya? Ya, ini mungkin saya kayak praktek demo masak aja ya. Jadi ini bahan-bahannya langsung saya dapat hasilnya ini. Jadi ini tadi yang pertama bahwa nanti Anda coba pecah parsial ya, nanti Anda bisa dapat P-nya adalah setengah, Q-nya adalah setengah. Sehingga nanti yang saya peroleh adalah AX yang awalnya adalah 5 per 1 min 3X dikali X per 1 min 3X kali 1 min X, ini jadi ini. Sehingga kalau saya ambil deret pangkatnya, saya peroleh AX sama dengan 5 kali 3 pangkat N, X pangkat N, min setengah kali 3 pangkat N, X pangkat N, kali setengah kali X pangkat N. Oke, kalau sampai di sini, kira-kira koefisien X pangkat N dari AX-nya apa? Ayo. Tinggal kali dan jumlah tuh ke dalam. 5 dikali 3 pangkat N. 5 dikali 3 pangkat N, oke. Dikurang setengah kali setengah kali 3 pangkat N ditambah setengah. Setengah saja. Oke. Iya, Pak. Jadi ini ya. Jadi 5 kali 3 pangkat N dikurang setengah kali 3 pangkat N ditambah setengah kali 1 ya. Jadi inilah koefisien dari koefisien X pangkat N dari X. Lalu hasil itu untuk apa? Ya kita ingat tadi bahwa AX itu adalah sigma dari AX adalah fungsi pembangkit dari deret AN X pangkat N, di mana AN-nya adalah relasi rekurensi 3 AN min 1 kurang 1. Jadi koefisiennya berarti ya AN-nya, berarti AN-nya adalah ini. Jadi
relasi rekurensi ini saya bisa memperoleh rumus eksplisit dari AN-nya adalah 5 kali 3 pangkat N dikurang 3 pangkat N per 2 dikurang 1/2 atau 3 pangkat N min 1 dan 2. Oke, ada yang, oh ternyata nyari ini gitu, baru gitu. Enggak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Bentar. Ada? Tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita coba. Kita coba yang baru. Kalau sekarang saya punyanya ini. Relasi rekurensinya bentuknya adalah BN sama dengan 2 BN min 1 tambah 8 BN. Dari yang kita coba sudah lalui, kira-kira langkah pertamanya apa untuk mendapatkan solusinya? Oke, sepertinya memang belum ini ya, harus dibaca sekali lagi ya. Oke, untuk ini saya berikan, saya coba langkahnya ya. Anda coba ikuti, nanti Anda coba ulang kembali secara mandiri di rumah ya. Jadi ketika saya diminta untuk mencari solusi relasi rekurensi berikut, berarti kan saya sebenarnya ingin cari gitu ya, BN itu rumus eksplisitnya apa? Rumus eksplisitnya apa? Jadi, masalah kita adalah mencari rumus eksplisit. Dari BN. Karena kita sedang belajar tentang fungsi pembangkit, maka kalau saya misalkan Bx gitu adalah fungsi pembangkit dari barisan Bn yang ingin kita tuju adalah jelas. Nggak jelas sih, menurut saya jelas ya. Saya dulu kalau ada dosen bilang jelas gitu, biasanya saya nggak jelas, Pak. Tapi menurut dosennya sih jelas. Kalau saya ini sekarang sudah jelas. Jelas, Bn ini, rumus eksplisit Bn ini akan sama dengan koefisien dari X pangkat N dari Bx. Makanya itu bahasa apa? Maka dari itu, oleh karena hal tersebut, saya ingin cari
fungsi Bx-nya. Dengan kita mulai karena Bx fungsi pembangkit dari Bn, maka ini dulu yang kita tulis bahwa Bx pasti bentuknya adalah sigma dari n lebih besar dari 0 sampai tak hingga dari Bn x pangkat n. Ini yang pertama kita lakukan. Takkanlah kita kunci ini sebagai persamaan satu kita. Oke, setelah saya memisalkan Bx sebagai fungsi pembangkit dari Bn, sekarang saya coba cari Bx, saya bangun Bx dari relasi rekurensinya. Dari relasi rekurensi, dari relasi rekurensi apa yang kita peroleh? Ada yang nyatet tadi relasi rekurensinya apa? Bn sama dengan apa? 2Bn-1 2Bn-1 plus 8Bn-2, Pak. plus 8Bn-2 ya. Ini untuk n yang lebih besar dari 2. Kita ikuti saja langkah yang sebelumnya. Saya kalikan dengan x pangkat n. Saya punya Bn x pangkat n sama dengan 2Bn-1 x pangkat n tambah 8Bn-2 x pangkat n. Masih sama langkah berikutnya, kita sigmakan sigma Bn x pangkat n. N-nya lebih besar sama dengan 2 dari sini. Harus sama dengan sigma n lebih besar sama dengan 2 dari 2 kali Bn-1 x pangkat n tambah 8 kali Bn-2 x pangkat n. Oh, ini ada sigma. Kita pisahkan langsung saja sigmanya. Oke ya. Kemudian, karena ini n sama dengan 2, agar jadi n sama dengan 1, berarti saya butuh tambahkan dengan yang belum ada ketika n1 dan ketika 0. Saya pilih sigma n lebih besar sama dengan 2, Bn xn. Ini saya tambahkan dengan ketika n sama dengan 1, berarti B1 x pangkat 1 ditambah ketika n-nya sama dengan 2, n-nya sama dengan 0, B0 x pangkat 0. Agar sama yang atas dan bawah, ini harus saya kurangi dengan B1 x pangkat 1, B0 ditambah B0 x pangkat 0. Yang ini saya inginkan saya ingin menyamakan ininya dulu. Bn-1 dengan x pangkat n. Ini Bn-2 dengan x pangkat n. Dengan memisalkan ini k sama dengan n-1. Ini nanti Anda coba sendiri. Yang kiri saya punya sigma n. Mulainya dari 1 kali 2 Bn x pangkat n plus 1. Yang sebelah sini, ini n-nya saya misal n-2-nya yang saya mulai jadi k. Berarti nanti ini n lebih besar dari 0. Ini 8
Bn ini X pangkat N plus 2. Kayak di pinggir jalan sebenarnya. Ini ada catatan tambahan. Kan saya punya. Oh, ini B0 dan B1. Ini saya punya B0-nya adalah 5, B1-nya adalah 15. Maaf. Yang ini jadi sigma N lebih besar sama dengan 2 dari, N lebih dari 0 gitu ya, kan jadi 1 Bn X pangkat N. Dikurangi B1-nya adalah 15, dikurangi 15X ya, 15X, B0-nya adalah 5. X-nya adalah X pangkat 0-nya 1. Begini. Sama dengan ini saya keluarkan 2X-nya jadi sigma N lebih besar dari 1 Bn X pangkat N. Ditambah ini 8X kuadratnya saya keluarkan, sigma N lebih besar dari 0 dari Bn X pangkat N. Sebenarnya di sini saya sudah dapat ini adalah Bx, ini adalah Bx. Yang ini belum Bx nih. Agar jadi Bx, ini saya berarti dia kurang elemen ke 0 ya. Yang ini saya tuliskan 2X dikali sigma N lebih besar sama dengan 0 Bn X pangkat N. Nanti ini Anda bisa cek ini kurang 5. Jadi ini dan ini sama. Metodenya sama dengan di bagian ini. Ditambahkan yang kurangnya apa, dikurangi hal yang sama. Ditambah pan X kuadrat sigma Bn X pangkat N. Ini nanti sigma N kurang sigma N lebih besar dari 0 Bn X pangkat N min 15X min 5 sama dengan 2X dikali sigma N lebih besar dari 0 Bn X pangkat N dikurangi 10X ditambah 8X kuadrat sigma Bn X pangkat N. Dari ini turun lagi. Yang kurang nggak ya? Oke. X2, X. Buat apa tuh? Nah, ini sekarang kita ganti mereka, ini jadi AX, BX, dikurangi 15X, min 5, sama dengan 2X BX, dikurang 10X, beda ya, 10X, tambah 8X kuadrat BX. Boleh tolong dicatatkan ini nanti untuk di halaman berikutnya.
Sudah dicatatkan? Yang baris terakhir? Sudah ya? Apa tadi? Baris terakhir saya punya apa? BX Hmm. dikurang 15X Hmm. dikurang 5 Hmm. sama dengan Hmm. 2X BX Oke. min 8X min 10X Ini 10X. plus 8X kuadrat Hmm. BX. Oke ya. Jadi setelah saya memperoleh ini, yang saya lakukan adalah saya kumpulkan yang ada BX-nya. Berarti saya punya BX. Ini saya pindahkan jadi min 2X BX. Min 2X BX. Terus 8X jadi min 8X kuadrat BX. Yang ini jadi 15X plus 5 min 10X. Agak beda ya di buku ya. Harusnya sih udah bener ya. 2 kan 2X bukan 3. Oke. Jadi yang saya peroleh, kemudian yang ini BX-nya saya keluarkan, BX dikali dengan 1 min 2X min 8X kuadrat. Ini harus sama dengan tinggal 5X plus 5 ya. Sehingga BX-nya adalah 5X plus 5 per 1 min 2X min 8X kuadrat. Ada yang salah nggak dari perhitungannya? Biasanya ada yang sambil ngoreksi. Biasanya kalau ditunggu sekitar 1 menit, 2 menit, ada yang, oh Pak, tadi yang salah. Gitu. Nggak. Oke. Kalau aman, ini nanti bisa saya tuliskan sebagai 5X plus 5 per, ini adalah 1 min 2X kali 1 plus, ini plus 2X 1 min 4X. Ini yang mau saya pecah. Saya misalkan 5X plus 5 per 1 plus 2X sama 1 min 4X ini sama dengan, saya pecah parsial jadi A, jangan pakai A. P per 1 plus 2X ditambah Q per 1 min 4X. Saya kali silangkan, maka saya peroleh P kali 1 min 4X ditambah Q dikali 1 plus 2X dibagi dengan 1 plus 2X kali 1 min 4X sama dengan ini. Atau ini kalau disederhanakan lagi, berarti saya punya 2Qx dikurangi 4Px tambah P tambah Q per 1 plus 2X kali 1 min 4X. Atau ini kalau terlalu lompat, ini adalah min 4Px ditambah 2Qx. Artinya, 5X plus 5 itu harus sama dengan min 4 min 4P
plus 2Q X ditambah P plus Q. Sehingga 5 ini harus sama dengan min 4P plus 2Q. Dan jadi 5 ini harus sama dengan ini kan ya? Sama-sama koefisien X-nya. Dan 5 harus sama dengan P plus Q. Oke, tinggal substitusi. Substitusi. Artinya kan P-nya adalah 5 min Q gitu ya. Ini Q. Atau Q-nya adalah 5 min P. Mau yang mana? Substitusi Q sama dengan 5 min P, maka 5 harus sama dengan min 4P, ditambah 2 kali Q-nya adalah 5 min P. Sama dengan min 4P, tambah 10 min 2P. Jadi, P-nya pindah ke sana, 6P sama dengan 5-nya pindah ke sana, 15. P-nya adalah 15/6. Atau 5/2. Sehingga Q-nya adalah 5 min 5/2. Sama dengan 10/2 min 5/2 sama dengan 5/2 juga ya. Oke. Artinya apa? Artinya BX-nya adalah ini. Jadi BX-nya adalah ini ya. Ini BX kan ya? Sama dengan P per itu ya. Kita tuliskan di... Coba tulis dulu. BX sama dengan P per itu ditambah Q per itu. Kurang 1 halaman lagi ya. Bentar. Ini tadi berarti BX-nya sama dengan apa? P per 1 plus 2X. P, sebentar. P per 1 plus 2X. Ditambah Q Sama ini per 1 min 4X. 4X ya. Dan tadi kita sudah punya P dan Q-nya ya. Berarti ini 5/2 per 1 plus 2X tambah 5/2 per 1 min 4X. Ini kita letakkan di depan 5/2-nya. Masing-masing dulu udah 5/2 kali. Gini, 5/2 kali 1. 5/2 kali 1 per 1 plus 2X ditambah 5/2 kali 1 per 1 min 4X.
Yang ini nanti jadi 5/2 kali sigma. Ada yang bisa nebak nggak? Ini sigmanya. 2 pangkat N 2 XN, Pak. 2 pangkat pangkat N XN. Kalau yang ini apa? Kalau 1/1 min 4X. Mirip kan ya harusnya ya? Min 4 pangkat N XN. min 4 pangkat N XN. Oke. Nah, coba cek. Negatifnya tertukar nggak si min 4 dan 2 itu? Tertukar sepertinya, Pak. Tukar ya, kan kita punya Iya. 1/1 min X sigma dari X pangkat N gitu ya. Iya, Pak. Nanti cek lagi ya, ini yang oke adalah min 2 pangkat N, 4 pangkat N. Oke, berarti si Bn-nya adalah koefisien X pangkat N dari Bx, ini akan sama dengan apa? 5/2 dikali min 2 pangkat Kali N. min 2 pangkat N, pangkat N ditambah 5/2 Tambah 5/2 kali 4 dikali 4 pangkat N. gitu ya. Jadi inilah solusinya, solusi relasi kurensinya. Capek? Ini tidak capek atau saking lelahnya sudah tidak sanggup jawab? Bapak bisa slide sebelumnya nggak, Pak? Boleh. Yang ini atau yang sebelumnya lagi? Pak, saya mau nanya yang P-nya itu, Pak. Kan Baris yang keberapa? itu, yang paling bawah yang 6P itu. P sama dengan 15/6 ini? Iya. Kan itu awalnya min 4P plus 10 min 2P ya, Pak? Min 4P plus 10 min 2P. Ha. Nah, terus kan hasilnya min 6P plus 10. Nah, min 6P-nya kan pindah jadi 6P. Terus kan 10 dikurangi 5, Pak. 10 kurang 5. Isi ya. Berarti ini salah ya harusnya ya. Ini harusnya 5 ya di sini ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Wah, ini harusnya adalah 5. Berarti di sini adalah nggak bisa disederhanakan ya, tetap 5/6. Ini 5/6. Terima kasih. Siapa barusan? Andre ya? Iya, Pak. Ini 5 dikurangi 5/6 ya. Oops, sorry. 5/6. Berarti kalau per 6 ini 30/6 kurangi 5/6. Berarti 25/6 ya. Oke. Bagus ya bisa menemukan ini. Berarti ini akan berubahnya di sini. T-nya adalah 5/6. Ini adalah 25/6. Kemudian berarti ini 5/6. Ini 25/6. Di sini berubah jadi 5/6. Jadi akan merubah konstantanya ya, tapi mungkin di bagian fungsi pembangkitnya masih aman ternyata. Menarik ya. 25/6. Sehingga BN yang diperoleh nanti adalah 5/6
min 2 pangkat N, dan 25/6 4 pangkat N. Thank you. Ada lagi mungkin yang menemukan ini ketidaktelitian, kesalahan? Tentu ini baiknya dituliskan lebih besar dari 0 gitu ya. Masih ada yang mau ditanyakan di sini? Nggak pernah qualified. Belum bisa qualified. Iya, kalau udah ada kejadian Oke. itu, Kalau tidak ada ada yang materinya, sebenarnya mungkin saya cukupkan sampai di sini. Ini ada sedikit pengayaan gitu ya. Kalau tadi kan AN sama dengan 8 dan 2 gitu ya. Nah, kalau dibuat secara umum gimana? Coba gunakan langkah-langkah yang sama untuk mendapatkan solusinya kalau ininya P dan Q gitu ya. Mentoknya nanti di mana gitu. Nggak apa-apa, tapi coba dulu langkahnya sampai mentoknya di mana. Ini itu. Nah, mungkin sekarang saya minta bantuan. Sambil menunggu kalau masih ada yang mau bertanya boleh. Saya minta bantuan untuk menghidupkan kameranya. Kita coba ambil bukti perkuliahan hari ini. hidayah. Itu punya anak. Sebentar ya, saya coba sambil siapkan. Gampang. Kalau tingkat gigi, dia itu tingkat sendiri, dia akan dia lebih rajin tinggi dari beberapa orang. Kedua di tangan. Kalau di sini juga. Oke, kita mulai dari ada 3 halaman. Kita mulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, saya coba pindahkan terlebih dahulu. Oke, kemudian halaman kedua. 1, 2, 3. Kalian juga kalau mau screenshot juga boleh gitu ya. Atau buat apa, tapi boleh. Yang terakhir, halaman ketiga, 1, 2, 3. Oke. Oke. Kemudian untuk daftar hadirnya saya coba kirimkan di sini. Recordingnya tadi pause ya. Apa deh. Mana. Cak. Gitu. Masih jalan ya. Ini masih jalan. Oke. Buka, Pak. Gimana? Kalau di saya nggak bisa kebuka. Yang kemarin bisa nggak? Yang kemarin Oh. bisa sih, tapi kalau Bentar, yang ini sekarang ya, ini baru saya buka. Coba di refresh lagi. Tadi belum accepting respon. Di udah, refresh? Pak. Bisa? Oke. Bisa. Oke, mungkin sambil Anda mencoba mengisi daftar hadir gitu ya, masih akan saya buka mungkin sampai agak malaman.
kita coba tutup dulu perkuliahan untuk hari ini. Ya, terima kasih di atas kelelahannya. Tadi masih banyak ya yang merespon dari pertanyaan-pertanyaan saya. Saya sangat bahagia di situ, sangat ya, berterima kasih untuk Anda ya. Semoga kedepannya walaupun ada 2 kuliah dan sudah sore masih ada semangatnya di kuliah kali ini. Oke, semoga apa yang kita diskusikan menambah ilmu baru untuk Anda dan untuk saya. Semoga kedepannya kuliahnya makin lancar, kita semua sehat terus. Saya akhiri, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Makasih, Kak. Terima kasih, Pak.